Assalamualaikum, halo teman-teman Quranholic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, yuk kita hadirkan hati kita, hadir utuh, sadar penuh. Kita diskusi bersama Ustadz Muhammad Muslihin. Nanti beliau akan memandu nih dari awal sampai akhir. Saya izin Bapak Ibu, Ustadz juga, kalau saya hilang-hilangan, insya Allah saya tetap menyimak, tapi nanti mungkin saya Ya, di mobil, nggak sambil nyetirin, pasti ada yang nyetirin, tapi saya akan menyimak sambil di mobil nanti, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita simak ya. Siap-siap. Kalau sudah, silahkan tag akun Instagram kita atau nanti yang belum menonton bisa ke YouTube kita. Dan jangan lupa subscribe. Baik, Ustadz, mari kita mulai ya. dan bersamaan kepada Ustadz Muhammad Muslihin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini? Nah, boleh juga nih dibuka video Zoom-nya. Nah, jadi kalau dalam riwayat itu ada namanya musalsal birru'yah. Jadi kita saling memandang ya, supaya timbul rasa kasih sayang antara seorang hamba dengan saling melihat ya. Kemudian kita tumbuhkan rasa cinta kita dalam hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini juga akan menjadi satu bentuk hal yang akan bisa menumbuhkan ya rasa cinta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengaktifkan video Zoom ini juga, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah bentuk representasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Yahya, khuzil kitaba biquwah." Wahai Yahya, ambillah kitabmu, bacalah kitabmu bikuah dengan kekuatan penuh. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di sini nih, supaya konsentrasi gitu ya, nggak sambil ngulek sambal, nggak sambil apa namanya benerin AC dan sebagainya. Karena ilmu pernah berkata, berikanlah semuamu padaku, maka aku akan berikan sebagian dariku padamu. Dan jikalau engkau memberikan sebagianmu padaku, kata ilmu, maka aku tidak akan memberikan apa-apa padamu. Jadi ilmu itu juga adalah menuntut kita untuk memberikan segenap ya seluruh apa namanya kekuatan kita, konsentrasi kita, fokus kita terhadap ilmu pengetahuan yang insya Allah jikalau kita bisa memberikan kekuatan kita, kemampuan kita, konsentrasi kita, azam ya, keinginan yang kuat kita,
insya Allah ilmu itu akan menghampiri kita. Bahkan ilmu mengatakan bahwa sedikit saja aku berikan, jikalau engkau bisa memberikan segalanya padaku. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, bersua lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udaranya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, belajar, kemudian apalagi diberikan kesempatan juga untuk menggunakan seluruh anggota tubuh kita di jalan kebaikan, di jalan ilmu. Nah, kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana eh, harapan kita semuanya ya, harapan kita semuanya tiada lain dan tiada bukan adalah supaya kita nanti kelak di akhirat bisa bersanding bersama sang kekasih, yang semoga kita semuanya pada malam hari ini dengan salawat ini kita bisa membalas cintanya Nabi Muhammad SAW yang luar biasa kepada kita semuanya. Oke, marilah kita sama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang makna-makna batin ya yang perlu kita sempurnakan di dalam kita menjalankan sholat kita sehari-hari. Nah, ini kalau saya boleh bertanya nih sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, kira-kira nih boleh dijawab ya di kolom komentar. Kira-kira nih, sholat itu kebutuhan atau kewajiban? Kira-kira nih, sholat itu kebutuhan atau kewajiban kita nih sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ada menjawab kebutuhan. Ya, oke. Ada yang jawab kewajiban sekaligus kebutuhan, ya. Ada yang mengatakan kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi sholat itu kalau dalam Al-Quran itu ya, perintahnya itu adalah aqimis sholat. Tegakkanlah sholat. Tegakkanlah sholat. Artinya, ketika mengatakan kata aqim, tegakkanlah, itu menunjukkan bahwa kalau dalam usul fiqh dinyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Jadi dasarnya perintah itu adalah mewajibkan. Jadi kalau ada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu maknanya wajib kita lakukan. Kemudian illa madalad dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mana perintah bentuknya tapi tidak wajib kita lakukan. Ya, tidak wajib kita lakukan. Seperti ayat tentang tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada malam hari maka bertahajudlah kamu sebagai sunnah. Nah, sebagai sunnah. Maka dalam sholat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kata perintah yang bermakna mewajibkan kita untuk melaksanakannya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kewajiban Allah terhadap kita itu membebani kita? Nah, boleh dijawab juga nih. Apakah kewajiban Allah itu membebani kita?
Tidak. Ya, jadi ada yang menjawab tidak, bahwa kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu bukan untuk membebani kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu sebagai bentuk sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hambanya. Makanya di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan itu, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Wa in asatum falaha, maka jikalau kita juga melakukan yang namanya keburukan, maka akan kembali kepada kita juga. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kembali pada kita. Kewajiban yang Allah perintahkan atau wajibkan kepada kita semuanya pada hakikatnya adalah kebutuhan kita semuanya. Jadi salat itu kebutuhan. Salat itu adalah obat dari terkungkungnya hati kita dari kehidupan duniawi yang bersifat fata morgana. Kenapa dikatakan fata morgana? Nah, fata morgana itu adalah sesuatu yang kita lihat seperti air ya. Ya, fata morgana itu seolah-olah ada air. Kemudian kita menghampirinya, ternyata itu bukan air, itu hanya fata morgana. Nah, mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah lihat nih, kalau di jalan atau di lautan atau pada saat terik matahari, kita suka melihat sesuatu bayang atau benda yang kayak seperti air. Tapi pas kita hampiri, tidak air. Ternyata itu bukan air dan tidak seperti yang kita pikirkan. Itulah yang disebut dengan dunia ini seperti fata morgana. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu, karena salat ini sebagai kebutuhan kita dan salat ini sebagai kewajiban kita dan salat ini juga sebagai munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk interaksi kita, sebagai bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi yang memiliki kita. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Nah, jadi kita ini milik Allah. Ya, jangan kita ngaku kalau kita ini milik diri kita sendiri. Bahkan kita nggak bisa mengaku bahwa diri kita bisa kita kendalikan oleh diri kita sendiri. Tapi Allah yang mengendalikan kita. Nah, bagaimana cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa ada namanya hudurul qalbi. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, itu kita menghadirkan hati kita. Ya, kita hadirkan hati kita, kemudian pikiran kita terhadap masa lalu kita buang, pikiran kita terhadap sesuatu yang belum terjadi atau belum tentu terjadi juga kita buang, tapi kita fokuskan hati kita dan kita berusaha hadirkan hati kita pada saat kita melaksanakan sholat. Jadi semuanya kita bersihkan. Kita bersihkan, kemudian kita hadirkan Allah di dalam hati kita. Kemudian hadir saja tidak cukup, tapi ada namanya tafahum. Memahami makna-makna yang kita baca di dalam sholat kita. Dari Allahu Akbar. Ya, kita memaknai bahwa Allah Maha Besar. Berarti tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih penting dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih penting kita pikirkan, kita renungkan, kita masukkan ke dalam hati kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pahami makna Allahu Akbar. Jadi semuanya kecil semuanya. Mau masalah sebesar apapun, mau dosa sebesar apapun, mau apa sebesar apapun itu kecil. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Allah yang mengampuni dosa. Allah yang memberi rahmat. Allah yang memberi rezeki.
Allah Maha Besar yang menyelesaikan masalah kita. Allah yang akan mengeluarkan kita dari kebingungan-kebingungan kita. Jadi hanya Allah yang Maha Besar. Itu makna tafahum. Jadi setelah kita memahami makna Allahu Akbar, kita mengangkat tangan kita, Allahu Akbar. Nggak ada yang lebih besar. Bahkan dinyatakan bahwa di antara ciri kita khusyuk dalam sholat itu, ya, saking maha besarnya Allah di dalam hati kita, memaknai maha besarnya Allah itu, bahkan sampai kita tidak mengetahui siapa yang sholat di sebelah kanan kita dan siapa yang sholat di sebelah kiri kita. Nah, itu hudurul qalbi, kemudian kita membesarkan Allah, memahami makna-makna dari apa yang kita baca. Nah, jadi apa yang dinyatakan oleh hati itu sinkron dengan apa yang dinyatakan oleh lidah kita. Jadi nyambunglah antara hati kita semuanya dengan seluruh anggota tubuh kita semuanya di dalam menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati kita bisa hadir, ya, maka lapas juga belum tentu juga bisa hadir. Hati kita hadir, tapi lapas kita ngomong, membaca Al-Quran atau membaca doa-doa, tetapi hati kita tidak sesuaikan dengan hati kita, itu juga tidak akan bisa mendapatkan makna atau rahasia-rahasia daripada sholat itu sendiri. Maka caranya adalah memahami. Pak Ustadz, tapi saya kan nggak bisa bahasa Arab. Pak Ustadz, tapi kan saya nggak bisa memahami apa yang saya baca, karena saya nggak paham bahasa Arab. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira kalau ibu-ibu, bapak-bapak dapat pekerjaan di luar negeri dengan gaji 250 juta sebulan dan syaratnya harus bisa bahasa Inggris. Kira-kira belajar nggak bahasa Inggrisnya? Ya? Kira-kira belajar nggak bahasa Inggrisnya? Oh, pasti belajar. Atau ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya lagi berjauhan dengan pasangannya, pasangannya berada di Inggris, dan bapak atau ibu berada di negeri sendiri, apakah ibu-ibu bapak-bapak bakal belajar bahasa Inggris nggak? Karena syaratnya harus bisa bahasa Inggris untuk bisa bertemu dengan pasangannya yang ada di luar negeri. Pasti belajar. Tapi ya kalau misalnya kita sholat kemudian kita dituntut untuk memahami apa yang kita baca kemudian kita tidak sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, maka itu sungguh keterlaluan. Berarti itu membuktikan bahwa tidak ada rasa cinta yang muncul dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin sesuatu yang bersifat duniawi, rela berkorban, kursus habis-habisan belajar bahasa Inggris supaya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi ketika berkomunikasi akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, malah yang terjadi apa? Kita enggan untuk mempelajari makna-makna dari apa yang akan menjadi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tafahum ini penting, ya, menghadirkan hati kita, memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita itu penting sekali. Itulah cara-cara yang akan bisa mengantarkan sholat kita pada sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Jadi selama ini ya kita berkata pada diri sendiri atau kita mengeluh pada Allah. Ya Allah, kok saya sholat tapi kok hidup saya begini-begini terus. Ya Allah, kok saya sholat rajin tapi kok rezeki saya begini-begini terus. Nah, dari permintaannya itu sudah jelas sekali bahwa ketika sholat tujuannya bukan karena Allah. Mukhlishina lahudin. Ikhlas karena Allah. Tetapi sesuatu yang bersifat duniawi. Sesuatu yang dia anggap seolah-olah akan menemani dia dalam hidupnya. Atau seolah-olah bahwa dia akan kekal abadi bersama benda tersebut. Nah, makanya penting kita menghadirkan hati dan memahami. Ketika kita menghadirkan hati dan memahami apa yang kita baca, maka akan hadirlah yang namanya at-ta'zim, pengagungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita sudah menghadirkan hati, kemudian kita sesuaikan antara lisan dengan hati kita, memahami apa yang kita baca, maka akan muncullah yang namanya ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci Allah, maha suci Tuhanku, al-azimi yang maha agung dan maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah mengagungkan, ya, Allah yang agung, kita pasti bakal salting, salah tingkah, bingung. Nggak mungkin kita bergerak. Makanya kalau dalam fikih itu, kalau banyak gerak itu membatalkan sholat. Karena bisa menghilangkan khusyuk. Dan juga banyak gerak itu sebagai tanda bahwa seolah-olah kita tidak sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau di depan raja, di depan pimpinan, di depan direktur, di depan bos kita kan nunduk, takzim kita begini. Ya Pak, ya Pak, nanti saya sampaikan. Benar nggak, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau di hadapan makhluk Allah yang kita agungkan, yang kita takzimkan, kita Masya Allah, bersila nggak berani kita duduk dengan semaunya dewe ya, seenake dewe kalau bahasa Jawa ini ya. Tapi kenapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita nggak sopan, kita nggak mengagungkannya, kita tidak membesar-besarkannya, kita tidak merasa bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Nah, tidak mungkin akan terjadi yang namanya ta'zim pengagungan ini kalau kita tidak menghadirkan hati dan tidak memahami apa yang kita baca. Maka harus ada yang namanya ta'zim, yaitu pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ta'zim, yang mana dengan ta'zim ini maka kita akan mampu melengkapi nikmatnya salat batin atau rahasia-rahasia daripada salat ini. Atau salat batin ini yang bukan hanya gerak saja, tetapi hati kita, seluruh anggota tubuh kita bisa hadir di dalamnya. Nah, ini perlu perenungan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, perlu dan perlu juga kita membersihkan hati kita. Perlu juga kita apa namanya, bertaubat dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang yang membuat kita menghati kita karena hati kita ini penuh dengan noda. Jadi biasanya kalau kita berdosa, kita nggak langsung bertaubat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti hati kita itu terbiasa melakukan dosa. Jadi kalau berdosa, langsung taubat. Astagfirullahaladzim. Karena hati itu kan ibarat kaca. Ibarat kaca. Yang mana kaca atau cermin. Kalau kita biarkan debu itu melengket di dalamnya ya, di dalam cermin tersebut, ya di dalam cermin tersebut kita biarkan, maka lama kelamaan akan sulit kita bersihkan. Sehingga kita melakukan dosa apapun, sebesar apapun atau sekecil apapun, kita merasa biasa saja. Nah, oleh sebab itu menghadirkan hati itu perlu juga, sebelum kita menghadirkan dalam hati itu, kita bersihkan hati kita. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya kita bersihkan melalui Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan membersihkan hati kita dengan diri kita sendiri. Kita sudah kotor, membersihkan sesuatu dengan yang kotor nggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang, siang dan malam. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita ingin membersihkan hati kita, itu tentunya dengan cara kita membersihkannya dengan menyebut nama Allah, dengan mensucikan Allah. Tapi kalau kita membersihkan hati kita dengan diri kita sendiri, itu sama saja seperti kita apa namanya ya, membersihkan najis tapi dengan air seni.
Ya, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya. Ini penting, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan hati, memahami apa yang kita baca, kemudian kita takzim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bisa menghadirkan hati tadi? Biasanya kalau atasan itu, ya atasan lah ibaratnya kan, orang yang punya mandat atau kekuasaan untuk bisa memberhentikan kita apa namanya bekerja dalam satu perusahaan atau bisa memberhentikan kita atau bisa membiarkan kita menetapkan kita dalam sebuah pekerjaan atau bagi orang yang jual beli ya ada pelanggan disenyumin pelanggan adalah raja konsumen adalah raja selamat datang ibu silakan mau belanja apa kita senyum ya kemudian kita agungkan dia supaya kita mendapatkan sesuatu nah dalam mengagungkan Allah begitu nggak kita kira-kira bapak-bapak ibu-ibu ada nggak rasa perasaan seperti itu tapi kita garuk-garuk ya kemudian geraknya banyak pikirannya kemana-mana jadi kalau kita tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala maka apa yang kita ucapkan pada saat kita bertakbiratul ihram Allahu Akbar itu semuanya bohong kebohongan belaka hanya ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai dengan hati kita nah jadi ya perlulah kita melatih diri kita ya melatih diri kita terus berusaha ya terus berusaha. Tapi kalau misalnya bertanya, bagaimana kalau saya nggak bisa seperti itu? Apakah saya lanjutkan sholat? Terus lanjutkan sholatnya. Berusaha sekuat mungkin. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dengan cintamu padaku. Ya, kalau kita bilang dengan cintaku padamu, nanti kita bohong. Kenapa? Karena cinta kita kan omong kosong doang. Kita hanya menjadikan Allah sebagai perantara untuk mengikuti syahwat-syahwat duniawiah kita. Jadi ya Allah dengan cintaku padamu. Wah, buktinya sholat nggak khusyuk. Sholat nggak bisa menghadirkan hati. Diminta untuk memahami bacaan-bacaan kita, tapi kita nggak mau. Itu kan kita banyak omong kosong. Maka yang benar itu ya Allah, dengan cintamu padaku ya Allah, mohon bantu hamba. A'inni ala zikrika wa syukrika husna ibadatik. Bantu hamba ya Allah, untuk bisa bersyukur kepadamu. Untuk bisa menyebut namamu ya Allah. Untuk bisa menjadi hamba yang terbaik bagimu ya Allah. Jadi kita minta sama Allah. Allah yang akan membersihkan hati kita. Engkau maha suci ya Allah. Hamba penuh dosa dan noda. Engkau maha suci, maha sempurna. Sedangkan hamba penuh dengan kekurangan. Hamba maha kurang ya Allah. Mengedipkan mata ini saja. Ya Allah, saya nggak mampu. Ya. Mengedipkan mata kita aja nggak mampu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan pada kita. Kalau Allah berkehendak, sekarang Allah cabut telinga kita ya. Pendengaran kita sekarang. Nggak bisa mendengar kita. Kalau Allah cabut nikmat penglihatan kita yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada sang pemilik dan sang pencintanya, Allah bisa saja. Tapi Allah kan maha cinta pada kita. Allah cinta pada kita. Kita berbuat berdosa, Allah nggak langsung hukum kita. Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat. Padahal Allah dalam Al-Quran mengatakan, ingatlah aku, fadhkuruni adhkurukum. Ya, ingatlah aku, maka saya aku akan mengingat kalian. Jadi hati kita ini memang kita penuhi dengan ya, syahwat dunia kita ya. Dengan syahwat dunia kita. Dan pasti kita nggak akan merasa tenang. Maka sholat kita ini
adalah cara kita menghilangkan syahwat dunia tadi dengan berusaha latihan menghadirkan hati, memahami bacaan kita. Ya kalau surat pendeknya nggak bisa kita pahami, ya minimal Fatihahnya kita pahami. Iftitahnya kita pahami. Makna sujudnya kita pahami. Seperti itu. Maka akan hadir ta'zim, yaitu pengagungan Allah yang sepenuhnya setelah kita menghadirkan hati kita dan mencoba memahaminya. Kemudian yang di atas ta'zim itu setelah kita mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala, maka unsur yang keempat adalah yang namanya haibah. Nah, ibu bapak-bapak nih boleh juga tuh ditulis tuh. Nah, ditulis ya. Jadi kalau katanya Imam Ali itu al-ilmu sayyidun. Ilmu itu adalah binatang buruan. Wal kitabahu sayyiduhu. Dan menulis sebagai cara kita mengikat binatang buas. Nah, jadi kalau kita mencari binatang buas, binatang buruan, mohon maaf. Jadi kalau kita mencari binatang buruan nih, ya, kemudian kita nggak ikat dia, lari lagi dia. Nah, sama juga nih, kalau sekarang kita nggak tulis nih, hilang juga dia. Ya, karena kan isi kepala kita banyak ya, belum mikirin ini, belum mikirin itu, belum mikirin utang, gas belum beli, ya kan? Ada berangkat sekolah. Nah, jadi perlu ditulis sebagai pengingat. Nah, ditulis. Itu yang pertama tadi adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Kedua, memahami kalimat-kalimat yang kita baca. Dan yang ketiga adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang ketiga tadi at-ta'zim atau mengagungkan Allah, yang keempat adalah haibah. Haibah itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang diikuti rasa cemas, rasa takut. Nah, bagaimana rasa takut kita kepada Allah itu tidak disamakan dengan rasa takut kita kepada ular, binatang buas, harimau, nggak bisa. Tapi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibarat rasa takut kita kepada Sang Kekasih kalau ia tidak membalas cintanya kepada kita. Jadi ibu-ibu nih, mohon maaf nih, nanya dulu nih. Kalau masak buat suami, kalau kurang garamnya misalnya, apalagi ini ibu-ibu nih sayang banget sama suaminya nih ya. Kira-kira takut nggak? Nah, takutnya karena cinta atau takut karena bakal dimarahin atau apa? Ya, takut karena cinta pasti ya. Pastinya ya insya Allah takut karena cinta. Jadi kita ingin mempersembahkan yang terbaik nih. Jadi hibah itu adalah rasa takut kita, takzim kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu haibah ini ya. Jadi ya ini bisa dibilang khauf ya. Khauf itu bisa dimanakan rasa takut. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana rasa takut ini tidak sama seperti rasa takut kita kepada binatang buas, tapi rasa takut yang menghampiri kita karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mau Allah Subhanahu wa taala tidak mengingat kita, tidak mencintai kita, atau takut yang mana saya takut cinta kita atau saya takut cinta saya apa namanya? Apa istilahnya? Buram ya, buram apa istilahnya? Lupus ya mungkin. Nah, boleh dikasih tahu saran kalau cinta itu pudar. Nah, pudar. Jadi kita takut kalau cinta kita pudar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada haibah. Maka disitulah akan bergetar hati kita. Disitulah baru dikatakan bahwa kita orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hakikat orang yang beriman itu, nah kita belum sampai di situ nih kayaknya. Alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadathum imana. Dan apabila dibacakan tanda-tanda atau ayat-ayat Al-Quran kepadanya, imannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergetar hati kita. Kita hadir dalam ruangan sholat kita. Kita menghadirkan Allah. Kita memahami. Ya, kita kosongkan sebelumnya, kita kosongkan hati kita dari apapun itu. Ya, dari puji-puji manusia, dari celaan dan hinaan manusia. Tidak ada yang masuk dalam diri kita. Semuanya kita hilangkan. Yang kita hadirkan dan kita konsentrasi yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami dia apa yang kita baca. Allahu akbar kabira. Ya Allah maha besar kabira. Walhamdulillahi katsira. Dan pujian milik Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Dan maha suci Allah pada waktu pagi hari dan pada waktu siang hari, petang hari, malam hari. Ini wajah ya Allah. Pada saat saya sholat ini ya Allah, wajah tuh saya menghadapkan ya Allah wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, cintaku ini ya Allah hanya ku persembahkan padamu ya Allah. Nah, kita latihan ya, kita latihan terus menerus. Nah, baru akan hadir ta'zim tadi, pengagungan, baru kita merasakan kehadiran Allah. Jadi kita nggak akan ngebaca surah Al-Fatihah secara terburu-buru, nggak akan membaca Subhana Rabbil Azim wa Bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa Bihamdi. Pelan-pelan. Subhana Rabbiyal Azim wa Bihamdihi. Maha suci Allah. Karena udah nggak ada lagi di hati kita. Yang ada hanya Allah. Kita udah lupa lagi. Nanti ada meeting, nanti ada keperluan mendesak, pesawat jam sekian. Nah, baru kita benar-benar mengutamakan Allah di dalam hati kita. Nah, itu hibah. Baru kita akan takut kayak ya Allah. Takut kita akan kehilangan kehadiran Allah dalam hati kita. Takut kita akan kehilangan pemahaman kita kepada Allah. Jadi kita berusaha tuh. Saya nggak mau nih kehilangan kontrol nih dalam pikiran saya. Ya Allah. Nah, seperti itu. Nah, baru ada roja. Setelah kita udah ada rasa takut pada Allah, ada juga pengharapan. Jadi ada rasa takut, ada rasa harap. Disebut dengan harap-harap cemas. Nah, coba nih Bapak-bapak, Ibu-ibu nih saya tanya dulu nih. Harap-harap cemas pada yang dicintai itu kira-kira apa penyebabnya? Nah, boleh dijawab di kolom chat ya. Harap-harap cemas pada seseorang yang dicintai itu apa kira-kira penyebabnya? Kenapa kita harap-harap cemas? Dapat apa enggak nih? Gimana nih? Nah, boleh dijawab dulu. Ya, rasa salah. Nah, boleh tuh. Rasa salah, harap-harap cemas. Kedua, takut kehilangan. Ya, takut tidak diterima. Nah, jadi ketakutan kita tadi, ya takut kehilangan, takut tidak diterima tadi itu, aplikasinya ya kita fokus lagi, khusyuk lagi di dalam sholat kita. Insya Allah itu akan menghadirkan sholat yang akan bisa menyelesaikan semua masalah kita. Sebesar apapun masalah kita. Kemudian setelah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kita bakal diterima, tapi pada saat satu sisi kita takut ya. Tapi ingat rasa harap dan rasa cemas ini tuh dibalut dengan cinta. Seperti kita sedang melamar seorang kekasih yang kita cintai. Harap-harap cemas nggak kira-kira? Harap-harap cemas nih. Udah kita mengatakan saling cinta nih bakal gimana diterima apa enggak ya? Tapi kan dia menyatakan diri dia cinta pada saya. Tapi dia pastilah dapat nih cintanya. Tapi diizinin nggak sama orang tuanya? Nah itu namanya harap-harap cemas. Nah, harap-harap cemas dalam soal kita ada harap-harap cemas. Maka dari itu semuanya maka akan timbullah rasa malu. Rasa malu inilah yang akan membawa kita semuanya kepada
meninggalkan maksiat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah biasakan dalam sholat kita mengingat Allah, memahami apa yang kita baca, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, mengharap pada Allah, maka akan timbul rasa malu. Rasa malu ini yaitu ketika kita sudah di luar sholat, pengen mengambil sesuatu yang bukan hak kita, kita malu. Karena kita menyadari bahwa Allah menyaksikan kita. Allah melihat perbuatan kita. Ketika kita akan meninggalkan atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita malu. Allah menyaksikan kita. Atau seperti ini, kalau saya melakukan ini, ya Allah pasti nggak suka. Kalau saya tidak melakukan ini, pasti Allah nggak suka. Saya tidak mau orang yang saya cintai, atau Allah yang saya cintai, Allah yang saya sayangi, dan Allah satu-satunya yang mencintai saya setulus, dengan tulus, saya tidak mau membangkang durhaka kepada Sang Pencipta. Makanya dasar dari semua yang kita lakukan ini adalah dasarnya mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang dilakukan bukan atas dasar cinta, maka dia tidak akan pernah sempurna. Maka marilah kita hadirkan salat kita ini benar-benar karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba, kita ini adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita kalau takut baru kita beramal. Itu budak apa namanya? Al-abdus su namanya dalam hadis Nabi. Budak yang buruk, budak yang jelek itu adalah kalau dia takut ada majikannya, nah baru dia beramal. Tapi kalau dia merasa tidak diawasi, ya, dia melakukan hal keburukan-keburukan. Dan jangan juga kita seperti budak atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang diumpamakan seperti budak karyawan. Kalau dapat upah baru bekerja. Jadi kalau udah dapat rezeki, ya, numpuk nih, dapat proyek, dapat tender, dapat rezeki banyak, baru khusus sholatnya. Allahu Akbar, senang. Nah, itu karyawan yang buruk juga namanya, tidak proporsional. Tapi kalau hidupnya lagi susah, susah, Allah lagi menguji dia, ya, mengasih dia bencana, dia tinggalkan. Itu namanya al-abdu ka'ajirsu. Itu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selayaknya pelayan yang buruk tidak proporsional. Nah, sebab itu kita belajar nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, syarat yang pertama, sebelum kita bisa menghadirkan mana-mana batin dalam sholat kita ini, maka yang harus kita lakukan itu adalah apa? Yang kita lakukan adalah memperbaiki rukun dan syarat sholat kita. Cara wudhu kita yang benar, mana yang wajib, mana yang sunnah. Sholat juga kita mana yang fardu, mana yang sunnah. Dan kita pelajari masalah sholat ini baik secara fikih, baik juga secara bagaimana kita menghadirkan hati kita supaya khusyuk dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari diskusi kita pada malam hari ini, mungkin ada pertanyaan dari Bapak-bapak Ibu-ibu, atau ada yang belum dipahami, atau ada yang mau disanggah juga nggak apa-apa. Nah, kita belajar bersama-sama di sini di Quran Khulik dalam pembahasan kita mengenai asrar salat. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya paling diutamakan nih yang raise hand ya, yang angkat tangan nih. Ya, angkat tangan kalau ada yang mau bertanya. Atau kalau tidak bisa raise hand, bisa juga melalui kolom chat ya. Nanti dibacakan. Oke. Nggak ada yang raise hand, jadi kita baca dulu ya pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang mana nih pertanyaannya nih, Pak? Ini
Ya nih, satu pertanyaan ya. Ustaz, kenapa ya kalau lagi sholat sering lupa rokaat? Nah, ini kita jawab ya. Sebelum merasakan, saya jawab dulu. Kenapa kita kalau sering sholat, kita sering lupa rokaat? Itu karena kecintaan kita pada dunia. Jadi para ulama mengatakan bahwa di antara cara atau ciri kita cinta pada dunia itu adalah karena kita sering lupa untuk ke apa namanya? Bukan sering lupa. Kita lupa rokaat itu karena kecintaan kita dunia. Jadi cinta pada dunia tersebut akan menyebabkan kita sering lupa dalam rokaat sholat. Jadi itu artinya kalau lupa rokaat kita belum bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan di luar sholat kita. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya berusaha melatih hati bahwa dunia ini biarkan Allah yang mengatur. Saya sudah dijamin rezeki dan lain sebagainya. Oke, ini ada yang ngerasain? Ya silahkan. Bu Resi, ya silahkan Bu Resi. Ya dari mana? Di unmute dulu Bu Resi ya, di unmute dulu. Nah, dari mana asalnya dan apa pertanyaannya? Ya di mic-nya belum di unmute dulu, Bu Resi. Di bawahnya coba di bawah di mic Nah, ya enggak sudah. nah, tadi dari hostnya belum mengunmute-kannya gitu, Oh ya, Ustaz. oh ya siap siap siap. Oke, Ustaz. Silakan. Ya, mungkin perkara lupa rakaat, eh, saya juga sering gitu, Ustaz. Iya iya. Terkadang itu kita sudah di awal rakaat pertama sudah menghadirkan rasanya itu sudah sepenuh rasa untuk sholat, tapi terkadang Hmm, pas di rakaat ketiga, kadang atau ke keempat kembali lagi lupa seperti itu, Ustaz. Maksudnya hmm, kembali terfikir ke yang lain gitu. Nah, di ya. sini saya mau bertanya, sholat khusyuk apakah eh, itu dikatakan tidak khusyuk? Jadi yang khusyuk Hmm, itu seperti apa gitu? Meskipun ketika pikiran ke ini, terus kembali teringat lagi, kembali fokus lagi kayak gitu, Ustaz. Nah, itu sering terjadi hmm, seperti itu, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian, hmm, eh, nah, sujud terakhir itu Ustaz. Bahkan katanya kalau ingin berdoa hmm, di sujud terakhir. Nah, eh, apakah sah sholat kita ketika kita berdoa di sujud terakhir itu doa yang kita sampaikan itu kita lafazkan, tapi tidak dalam hati seperti itu. Karena kalau saya itu hmm, kalau berdoanya itu mengucapkan dalam hati terasa kurang khusyuk, kurang hmm, mindful gitu. Jadi baru berasa mindful kalau saya ikut melafazkan dari bibir saya gitu. Nah, hmm, itu hmm. apakah sah sholatnya gitu, Ustaz. Kemudian Iya, yang ketiga yang terakhir ini, nah iya, pada waktu tasyahud, pada ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, itu kan jari itu menunjuk gitu ya Ustaz. iya, Nah, iya. saya pernah mendapat ada yang negur gitu kan, katanya telunjuk itu tidak boleh lewat dari lutut gitu Ustaz. Nunjuknya itu tidak Hmm, boleh lewat dari lutut. Nah, itu apakah seperti itu atau seperti apa? Karena saya iya, selama ini saya nggak pernah mendapatkan yang syarat seperti itu gitu, nggak pernah iya, iya, dengar iya. gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Berarti ya. Jadi yang pertama tadi masalah kenapa saya lupa rokaat. Nah, kalau kita bisa, ini bisa dua hal sebenarnya, tidak hanya bersifat duniawi saja. Tapi kalau misalnya kita sholat, kemudian kita lupa rokaat, tapi sholat kita memang khusyuk banget nih sampai lupa rokaat nih, dua apa tiga nih, itu nggak masalah. Ya. Karena mungkin saking khusyuknya kita meminta pada Allah, yang menghadirkan seluruh tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lupa dua atau tiga, udah langsung ambil tiga saja.
Nggak usah dipikirin lagi, kenapa saya kok sering lupa rakaat. Nanti diingatnya selesai sholat. Ya, jadi kalau dua atau tiga, lupa dua atau tiga, ambil dua. Maksudnya bukan tiga ya, ambil dua langsung. Ya, ambil dua langsung. Nggak usah dipikirin, aduh lupa lagi, nggak usah. Langsung ambil dua. Langsung kita hadirkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang saya ingat ya, yang kedua saya agak lupa tadi. Yang ketiga saya jawab dulu. Nah, pada saat kita tasyahud, sebenarnya kita mengangkat tangan kita nih pada saat tasyahud itu ya, itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah. Yang wajib itu adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kenapa kita mengucapkan tasyahud, kemudian kita disuruh pada saat melafalkan Allah itu kita angkat telunjuk kita, kemudian kita melihat ke telunjuk kita bahwa asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, satu-satunya. Jadi sebagai penguat penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah satu-satunya, ya hanya Allah satu-satunya yang patut kita sembah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, adapun kalau misalnya telunjuk kita melewati lutut kita, itu nggak masalah. Berarti ya, nggak masalah. Tapi memang sunnahnya, kalau dalam sifatus sholat, atau cara-cara atau sifat sholatnya Nabi, atau cara sholatnya itu adalah memang telunjuk kita ini disejajarkan dengan lutut kita, disejajarkan. Tapi kalau melewati boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Nah, tapi kalau merujuk pada sifatus sholat, kita ikuti bagaimana cara sholat yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita sejajarkan antara telunjuk dengan lutut kita. Nah, seperti ini. Seperti itu. Gimana, Bu Rasi, bisa dipahami ya? Apa sudah terjawab semuanya? Belum yang mana yang belum? Nggak ada suaranya nih. Oke. Eh, yang yang pertama tadi itu apakah Hmm. kita harus sujud sahwi di terakhirnya, Ustaz? Ketika kita ragu Nah, seperti itu kan tadi katanya ambil dua atau tiga, apakah perlu sujud sahwi di terakhir? sujud sahwi ya. Tapi sunnah juga hukumnya. Jadi kalau kita juga lupa juga sujud sahwi, sholat kita tetap sah. Nah, Nah, jadi kalau misalnya lupa rakaat nih, dua apa tiga ya, langsung ambil dua. Jadi pada saat kita misalnya berdiri Allahu Akbar, ini kedua apa ketiga, langsung ambil dua, tasyahud awal aja. Nah, tasyahud awal aja kan rakaat kedua tuh tasyahud awal aja. Nggak usah mikir lagi, langsung hadirkan Allah. Jadi nggak usah ingat-ingat lagi. Oh, kayaknya ini ketiga nih, itu nggak perlu. Tapi langsung ambil rakaat kedua, tasyahud, hadirkan Allah kembali. Kemudian setelah kita mengucapkan innaka hamidum majid, atau setelah kita selesai daripada tasyahud akhir atau tahiyat akhir, baru kita sujud sahwi 2 rakaat sebelum kita salam. Dua sujud, mohon maaf, bukan 2 rakaat. Sebelum kita salam, kita sujud sahwi dengan bacaan subhanamallah yanamu wala yashu. yes. Habis itu kita salam. Udah selesai. Bagaimana Pak Ustadz? Tapi saya lupa lagi sujud sahwi. Langsung saya salam. Sah juga. Sah juga. Karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Seperti itu, Bu ya. Pertanyaan keduanya, Ustadz, yang ketika kita berdoa di sujud terakhir. Oh iya, iya, Nah, iya. apakah sah sholatnya kalau doanya itu kita lafazkan dengan mulut gitu, Ustaz. Tadi tidak Iya, hanya di hati gitu. Nah, itu iya, iya. apakah sah sholatnya, Ustaz? Nah, jadi kita ihtiyat. Kalau dalam sholat itu, bacaan sholat yang kita coba hadirkan itu adalah dengan bahasa Arab. Jadi kalau misalnya kita ngambil doanya dari Al-Quran, seperti Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma, atau kita ngambil doa dari Al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bentuk ucapan kita ihtiyat saja, hati-hati saja, itu jangan. Karena membaca bacaan dengan bahasa selain daripada bahasa Arab atau bahasa daripada Al-Qur'an itu bisa membatalkan salat. Seperti itu. Nah, kemudian udah cukup ya? Gimana? Berarti jadi
usahakan lafalkan bahasa Arabnya, kemudian itu boleh dibaca pada saat akhir akhir sholat. Kalau bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati kita. Seperti itu. Ya, yang kedua nih, siapa nih? Tommy ya. Bu Tommy. Gimana, Baru sih Ya, udah bisa terjawab kan? Ya, silakan Pak Tommy. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima Waalaikumsalam kasih atas. warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang surat Al-Fatihah di dalam sholat ya, bahwa Allah berfirman bahwa aku telah membagi salat menjadi dua bagian ya. Seperti Ya. itulah ya. Pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka ini antara aku dan eh, dengan makhluknya lah. Dan kemudian siratal ladina ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina itu adalah apa yang hamba minta. Nah, apakah kalau pada saat Al-Fatihah itu bisa kita Hmm. berdoa sesuka hati kita dalam hati? Nah, karena ada tafsir seperti ini ya, saya itu takutnya salah. Hmm. Pada saat Hmm. Hmm. ihdina siratal mustaqim, semoga tunjukkan jalan yang lurus ya. Terus kita Hmm. tambahin misalnya beli rahmat hidayah, terus apa siratal ladin an'am misalnya, ya sesuka hati kita misalnya doa dalam hati apa boleh nggak gitu? Ya kan, Karena oke. berdasarkan ulangan hadis ini. Hmm. Gimana? Oke, oke. Baik, jadi bolehkah pertanyaannya, bolehkah kita menambahkan dalam hati kita lafaz ihdinas siratal mustaqim, tapi dalam hati ya, Pak ya? Ya nggak masalah. Jadi Permintaan kita karena kan beliau ada seperti itu. ya permintaan kan dalam hati kan maksudnya kan? Permintaan dalam hati kan? Betul. Bukan dalam lafal Iya, kan? Ya, bukan, jadi bukan. jadi kalau misalnya ihdinas siratal mustaqim itu ketika kita meminta pada Allah, falahu ma sa'al ya kan? Jadi kalau pada saat kita membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nanti kita itu seolah-olah lagi kayak apa namanya? Itu bagiku dan hambaku kan, nisfu ya, setengah-setengah. Jadi kita berbarengan atau benar-benar kita hadir bersama dengan Allah itu ya pada saat melafalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam hadis qudsi. Nah, kalau baca ihdinas siratal mustaqim itu kan milik hamba ya, untuk hambaku ya kan. Hambaku kalau alhamdulillah itu milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu milik Allah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu milik kita dan milik Allah, dan ihdinas siratal mustaqim falahu ma sa'al. Jadi milik hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau misalnya pada lapas ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan, dalam hati kita mengucapkan, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan penerang. Itu nggak apa-apa. Selama itu dalam hati kita. Yang penting sinkron nih, kita meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Jalan yang lurus dalam hal apa? Jalan yang lurus dalam berniaga, jalan yang lurus dalam kita berjual beli, jalan yang lurus dalam bekerja dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa kita minta pada Allah. Seperti itu Pak Tommy. Jadi nggak masalah selama itu dalam hati kita. Misalnya gini, sampai bacaan itu panjang, tapi kalau kita ihdinas siratal mustaqim, nah itu eh, kita terjemahin sendiri dalam hati misalnya sampai 10 menit misalnya. Kemudian lanjut setelah berdoa gitu, kemudian lanjut ke Hmm. ayat yang lain, kemudian demikian juga panjang. Boleh nggak sampai misalnya eh, Al-Fatihah Hmm. itu sampai 15 menit gitu. Nah, jadi kalau Boleh nggak? masalah yang membatalkan sholat, kalau kita lari ke fikih, kalau misalnya kita perpanjang permenungan kita, ya kan, nggak masalah Pak, nggak membatalkan sholat. Iya kan, Nggak Abu ya? dua, iya kan, nasta'in. Kemudian kita menangis, ya, merenungi, ya. Kemudian baru setelah kita merenungi, nangis, baru kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian kita renungi lagi, lanjut, nggak masalah.
Jadi pada karena saat membaca ihdina atau siratal merenungi itu, mustaqim. ya nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Itu bukan hal yang membatalkan sholat juga. Nah, Gitu. saya khawatirnya enggak, karena kalau misalnya tahajud sampai seperti itu kan bisa sampai setengah jam gitu, karena kan meminta di Al-Fatihahnya yang lama itu. Ya, ya nggak masalah. Nggak masalah. Paham. Iya, Terima kasih Pak Ustaz. ya sama-sama. Nggak membatalkan sholat. Oke, silakan. Selanjutnya dari yang kedua ya, Muhammad Rifai. Silakan. Bapak Muhammad Rifai ya, silakan. Dibuka dulu. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz, untuk pertanyaan saya mengenai sholat Ustadz ya. Sholat, Hmm. pada waktu kita sholat, kita fokus, kita berusaha untuk selalu khusyuk untuk menyembah Hmm. kepada Allah. Itu dengan eh, arah tatapan kita itu mengarah kepada tempat sujud kita Ustadz ya. Hmm. Jadi kita posisinya tuh pada waktu sholat itu arah pandangan kita harus fokus menatap ke tempat sujud kita. Intinya kan begitu. Ya. Cuman pertanyaan saya Ustadz, Hmm. saya tuh pada waktu untuk menemukan rasa khusyuk dalam sholat, itu saya lebih cenderung itu dalam melaksanakan sholat itu sambil memejamkan mata Ustadz. Nah, itu cara menyikapinya bagaimana Ustadz ya. Jadi saya menemukan Hmm. kekhusyuan dalam sholat dalam hati itu pada waktu saya tuh memejamkan mata. Jadi bisa fokusnya seperti itu. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana Ya. dengan masalah memejamkan mata tadi Ustadz. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Muhammad Rifai. Jadi bagaimana kalau misalnya kita memejamkan mata dalam sholat? Nah, lari lagi. Apakah memejamkan mata dalam sholat membatalkan sholat? Pertama, tidak. Yang kedua, apakah memejamkan mata atau melihat langsung kepada arah sajadah kita juga adalah bagian daripada sunnah sholat? Tidak juga. Nah, jadi kalau misalnya itu satu-satunya jalan kita untuk bisa khusyuk, ya boleh. Jadi dibolehkan, tidak masalah dalam sholat. Nah, kenapa dulu ada riwayat bahwa kenapa kita disuruh melihat kepada arah sejadah kita, ya kepada arah sejadah kita, itu yang pertama karena takut ada ular atau takut ada sesuatu yang akan mengganggu kita pada saat kita sholat. Jadi kita memejamkan mata, tiba-tiba ada ular atau ada sesuatu di depan atau di tempat kita melaksanakan sujud. Nah, tapi kalau masalah batal atau nggak batal ya nggak batal sholatnya. Tapi kalau untuk saat ini begitu caranya untuk bisa khusyuk nggak masalah. Tapi diusahakan ya supaya kita bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di saat kita sendiri, di saat kita ramai. Nah, jadi nggak mengganggu nih fokus kita nih melihat orang lain dan lain sebagainya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu latihan kita juga. Ya, salah satu latihan kita juga untuk em, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Seperti itu, Pak Muhammad Rifai. Tapi apakah Iya, boleh? Boleh, nggak masalah. Kalau itu jalan-jalannya untuk khusyuk, nggak masalah. Karena hal itu juga tidak membatalkan sholat. Seperti itu. iya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ya, di kolom chat ini, coba kita baca ini yang kebaca aja ya. Em, ya, dua chat baru ya. Setelah berjamaah di masjid, banyak anak kecil yang berisik, merasa terganggu konsentrasi. Bagaimana mengatasi? Ya, yang pertama, bagaimana kalau misalnya ada anak kecil ya di masjid, kemudian kita nggak konsentrasi. Nah, ketika kita nggak bisa konsentrasi dengan hal-hal yang bersifat berisik itu, kalau masalah cara mengatasinya, pertama berbicara dengan DKM masjid. Jadi diomongin sama DKM masjid, dipanggil atau menghampiri, ngomong berdua bagaimana supaya anak-anak ini ditertibkan atau misalnya mereka sholat
di sela-sela orang tua, jadi supaya mereka nggak bermain gitu. Itu cara mengatasinya ya. Yang kedua, kalau misalnya anak-anak itu mengganggu sholat kita, berarti kita belum bisa menghadirkan, memang belum dan perlu latihan untuk bisa menghadirkan Allah dalam hati kita. Karena kalau misalnya orang bisa menghadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak akan peduli. Telinganya itu sudah nggak akan peduli lagi dengan ucapan-ucapan yang lain, tapi hanya fokus mendengarkan apa yang dia baca. Makanya sunnah di dalam sholat itu untuk apa namanya, membaca bacaan. Kalau sholat sendiri itu seolah-olah kita mendengarkan. Bahkan pada sholat jamaah juga begitu. Jadi agak disuarakan, bukan tidak disuarakan sama sekali. Bukan hanya mulutnya saja yang bergerak, tapi ada suaranya sedikit seperti itu. Ustadz, punten, HP-nya Ya. kayaknya tadi Oh ya, udah. udah maaf. Tiba-tiba mati nih. Siap. Mohon maaf. Masya Allah. Lanjut. Ya, silakan ada pertanyaan lain lagi yang kita baca. Ada penanya lagi nih Ustadz, saya bacain ya. Oh ya, boleh. Yang Bu Sarwati udah belum tadi? Ya, Bu Saurati belum kayaknya. Tadi Bu siapa tuh? Ustadz, saya kok belum bisa memahami Allahu Akbar ya. Gimana caranya biar paham dan bisa masuk ke dalam hati itu udah belum? Oh ya, belum. Ya. Oke. Jadi bagaimana? Kenapa kok saya bisa belum memahami Allahu Akbar? Nah, jadi kita hadirkan dalam hati kita, kita pahami bahwa Allah Maha Besar. Makanya sebelum kita sholat itu kan persiapan kita banyak. Ada ilmu. Ya, ada ilmunya juga. Ya. Jadi bahkan tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak alim. Alim dalam arti orang yang memahami cara sholatnya, memahami bagaimana cara beribadahnya. Itu tidurnya saja orang yang berilmu itu utama. Nah, bagaimana cara kita memahami Allahu Akbar ini? Jadi Allahu Akbar ini adalah secara terjemahan Allah Maha Besar. Nah, jadi dalam hati kita kan ada sesuatu yang kita prioritaskan. Misalnya apa? Yang pertama, kita prioritaskan A, harta, B, anak, C, aset, D, dan lain sebagainya. Nah, dan itu kita bawa dalam sholat kita. Sehingga pada saat sholat, yang kita anggap besar atau yang kita anggap penting dan perlu diselesaikan itu hanya yang tadi kita sebutkan tadi. Nah, Allahu Akbar itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya itu kecil semuanya tuh. Mau masalah sebesar apapun, mau utang segede apapun, ya. Mau apa lagi? Apa lagi ya? Mau dosa sebesar apapun, Allah ampuni. Hutang sebesar apapun, kalau Allah berkehendak, Allah bayarkan. Mau masalah sebesar apapun, Allah yang Maha Besar. Semuanya itu kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita mengecilkan segala sesuatu itu bahwa kita pun kecil, gak ada apa-apanya. Ya, kita aja kalau dilihat dari atas ya, kita ini kecil ya, kecil dari ribuan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gak bermanfaat. Jadi apa yang mau kita besarkan? Apa yang mau kita sombongkan? Saking kecilnya kita ini, kalau datang gempa sekali aja, habis kita. Saking gak berdaya dan gak berguna kita ini, Allah cabut aja kemampuan kita untuk bernapas, habis kita. Jadi Allah yang maha besar, Allah yang mengatur semuanya. Bukan bos yang besar, bukan manajer yang besar, bukan ini yang besar, bukan ini yang ngasih saya rezeki, bukan ini yang ngasih saya kehidupan, Allah yang memberikan saya kehidupan. Jadi itu pemahaman yang harus kita pahami dalam pikiran kita dan hati kita, baru kita akan memahami Allahu Akbar. Ya, kita lagi mau meeting nih, tiba-tiba atau kita lagi mau apa nih, berpergian, safari atau apalah gitu kan, tiba-tiba Allahu Akbar, atau ada urusan yang lagi genting banget nih. Kalau udah panggilan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu semua jadi kecil. Yang besar Allah, makanya pada saat kita mendengar itu langsung kita bergegas.
Atau kalau misalnya harus diselesaikan pada hari itu, kita niatkan sholat. Kita niatkan untuk melaksanakan sholat, dan dari situ kita mulai menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Bu, siapa tadi? Masya Allah, siap. Bu Sarwati tadi. Allah Akbar. Ya, Bu Sarwati. Ya, Allah Akbar itu seperti itulah kira-kira kurang lebih maknanya. Siap, siap. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi Ya. di bawahnya, Sat. Oh ya, ini hostnya udah balik lagi nih ya. Ini masih cukup banyak pertanyaannya. Ya saya nggak kebaca ya. Ya coba arahan coba. Ya, Ya mungkin Bang Misal bisa ini membacakan lah. Mbak Admin boleh dong dikirim lagi. Siap, siap, siap. Hmm. Dikirimin lagi, soalnya saya ganti device. Jadi tadi ada dari Bu Sri Rohmiyatun, Oh pertanyaannya itu ya. Ustadz, sebelum sholat, ya kan, kita itu sudah berusaha nih untuk melupakan semua urusan atau menghadirkan sepenuh rasa, tetapi pada sholat tiba-tiba urusan itu terlintas. Nah itu gimana nggak terjadi tuh saat semuanya emang Oke. karena khusyuk sih Ustadz. Ini emang Ya. challenge banget buat kita. Pertanyaan rata-rata ke arah situ. Gimana Iya Ustadz? kan begini. Kita manusia, kita bergaul, kita berhadapan dengan orang lain, kita diberikan ujian, ada masalah dan lain sebagainya. Itu wajar hadir dalam diri kita. Jadi yang paling bisa khusyuk itu hanya Rasul, misalnya. Rasul yang paling bisa khusyuk di dalam sholatnya. Bahkan ya pernyataan dari salah seorang guru saya, kadang-kadang Rasul juga tidak 100% juga khusyuk gitu. Tidak 100% ya. Ya mungkin 99 atau 9,5. Nah, tapi intinya hanya Rasul yang bisa khusyuk. Intinya dalam sholat itu adalah ketika di pertengahan sholat, di rakaat kedua, atau pada saat kita sujud, pada saat kita ruku, teringat sesuatu, intinya jaga dia. Artinya kalau ada sesuatu yang mengganggu, langsung kita palingkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menyadarkan diri kita. Jadi sholat ini benar-benar melatih kita untuk mencoba berkonsentrasi, mengingat Allah ya selama 5 menit ya, atau 6 menit atau 7 menit ya. Beda-beda sholatnya, ada 5 menit, 6 menit, 7 menit, dan 8 menit, 10 menit. Ya, tadi ada Pak Tommy katanya sampai 30 menit, Masya Allah. Itu hal yang biasa. Jadi jangan merasa bersalah juga. Karena yang perlu dijaga dari awal kita takbiratul ihram sampai kita salam itu adalah apa? Niat tadi. Nah, niat lillahi ta'ala. Ya, Allahu Akbar. Wah, ingat nih, pagi hari ini mau datang debt collector nih, cicilan mobil belum selesai. Oh, langsung kita. Langsung, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan lambat. Jadi begitu. Dan memang begitu rata-rata. Begitu rata-rata. Kita bagi yang masih belajar ini. Jadi, ora popo, Iya, nggak masalah. Yang penting langsung salah. dibalikkan. Bahkan ketika Betul. hadir masalah itu, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati kita, ya Allah, saya serahkan semua urusanku hanya padamu. Karena aku tidak akan pernah mampu. Makanya ta'zim, kata ta'zim tadi itu adalah sebagai pengakuan bahwa kita lemah. Oke. Jadi lemah. Jadi ketulusan, ya Allah, saya lemah. Ya Allah, saya nggak bisa menghadirkanmu. Ya Allah, hadirkanlah. Hadirkanlah dirimu di hati hamba, ya Allah. Jadi bahkan kita menghadirkan Allah dalam hati kita, kita minta pertolongan Allah. Allahumma a'ini ala zikrika, ya Allah, bantulah hamba ala zikrika untuk menyebutmu, wa syukrika bersyukur padamu, wa husni ibadatik. Jadi totalitas penghambaan. Tidak ada yang namanya andil kita. Tidak ada yang namanya kita bergantung pada ikhtiar kita. Kita hanya apa? Perintahnya, ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Ingat Allah. Dalam mengingat Allah itu kita menyadari aku lemah. Allah yang Ya. maha kuat. Masya Aku Allah. nggak bisa apa-apa. Allah yang maha segala-galanya. Iya. Jadi itu. Makanya kenapa dikatakan penyerahan diri, munajat hamba dengan Tuhannya. Ya karena pengakuan. Salat itu kan pengakuan kita. Ya. Jadi ya wajar kalau misalnya seperti itu. Siap. Siap. Masya Allah. Bahkan Ustadz, saya
ini banget kalau dengerin salah satu ulama kita itu, jangankan khusyuk katanya. Kita udah bisa sujud aja bersyukur itu sebenarnya. Gitu katanya. Maksudnya Iya, saking rahmat Allah iya, sebesar itu gitu. iya, Enak banget itu optimisme iya, bertuhan dan beribadah. iya. Jadi Mm-mm. gitu ya Pak, Ibu Bapak Ibu ya kata Ustadz Muslim juga. Ya sudah itu hal yang biasa gitu ya. Kalau mau upgrade, Iya, upgrade. Tapi kalau memang nggak bisa juga ya udah nggak usah diambil pusing gitu ya Ustadz ya. iya. Karena Masya Allah. nikmat sujud itu luar biasa. Jadi begini, kalau kata Jalaluddin Ar-Rumi ini kalau nggak salah ya, ini dari bahasa Ya, Persia, tapi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. oke. Jadi kalaupun kau tidak mau berdoa, nggak apa-apa, kata Allah. Berdoalah padaku dengan mulut palsumu. Aku Dengan terima mulut kok palsumu. mulut palsumu. Yang penting kau berdoa padaku. Masya Allah. Datanglah padaku, walaupun kau berdoa, walaupun kau sujud, tapi pikir, datang aja, sholat aja terus-menerus. Luar biasa. Dahsyat, dahsyat. Tapi kalau misalnya kita, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah bisa seperti level ini ya, itu luar biasa dahsyat. Dahsyatnya luar biasa. Udah mau sholat saja, sudah ini luar biasa sebenarnya kan. Nah, Meninggalkan sholat, takut. Ya, meninggalkan sholat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah khusyuk sebenarnya ya. sudah khusyuk ya. Waduh. Karena khusyuk itu artinya takut kepada Allah. Jadi kita udah melaksanakan sholat karena takut pada Allah itu sudah dikatakan khusyuk juga. Nah, tapi ini kan kita ngajak Bapak Ibu-Ibu cinta kepada Tuhan kita. Nah, tapi Bukan sekedar takut ya. ya takut tapi kita cinta. Takut itu Ya, karena takut pada yang dicintai, bukan ya, takut karena ya takut dalam konotasi takut saya nanti masuk neraka. Ya kita semuanya ya. pasti takut masuk neraka. Tapi level yang lebih tinggi lagi yang kita usahakan adalah takut kita durhaka pada sang kekasih. Masya Allah. Takut aku mengecewakan orang yang aku cintai. Hmm. Ya ibarat kita ya ibaratnya Bang Irsal ya. Ada Ya, orang ngasih kita terus-menerus nih. Ini manusia nih gambarannya. Ada orang ngasih kita terus-menerus nih. Nih Bang Irsal nih datang ke rumah nih. Baru saya beliin Alphard nih dua gitu. Nah, besoknya datang lagi ya kan. Kita oke. datang lagi dikasih nih ke sini, kasih ke sini. Ini perumpamaan aja. Amin ya Allah, amin. Tiba-tiba Bang Irsal nanti jam 7 datang ke sini ya. Kata orang yang memberi tadi. Kebetulan Bang Irsal itu jam 2 malam nggak bisa tidur. Insomnia lah misalnya. Jam 3 malam nggak bisa tidur. Kira-kira berani tidur nggak? Karena mau disuruh datang jam 7. Ya, Nggak berani tidur kita. Karena takut kalau saya telat. Karena jam 7 disuruh. ya, Nah, ya, ya. bagaimana ini Allah yang ngasih kita hidup sehari-hari. Ngasih kita kesehatan. Memberikan kita kehidupan. Memberikan kita rezeki dan lain sebagainya. Masa kita nggak bisa kayak gitu? Gitu maksudnya. Jadi kita latihan untuk sampai level itu. Jadi orang Luar biasa. aja yang berbuat baik kepada kita, wah kita berusaha sekuat tenaga nih. Aduh saya nggak enak nih sama dia nih, saya harus tampil sempurna nih. Saya nggak enak nih sama dia nih, karena dia udah baik banget sama saya nih. Saya harus berpenampilan Ya, bagus di depannya. Wangi-wangian luar biasa. ya. Karena aduh dia udah baik banget, saya nggak mau telat. Kita datang duluan. Nah orang yang datang lebih dulu itu karena kesadaran tadi. Kelemahan Baik. dia, betapa dia bergantung pada Allah. Tapi pelan-pelan, step by step. Yang penting sholat dulu. Yang penting usahakan laksanakan. Betul, Ora betul. apa nggak masalah. Allah akan menerima tangisan palsumu. Allah akan menerima doa-doamu yang palsu. Doa-doa palsu artinya kita minta sama Allah tapi hati kita bergantung kemana-mana. Allah akan terima. Dan Luar tadi benar kata Bang Irsal bahwa biasa. Masya Allah. diberikan Siap, siap, kemampuan siap. untuk bersujud aja udah luar biasa. Seperti itu. Siap, siap. Dahsyat, dahsyat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Doain saya besok udah ada dua Alphard ini. Amin, amin. Ini Oke, contohnya aja ini ya, contoh. ya. Tuh, sudah jam 9.22 nampaknya ini terakhir pertanyaan dari Bu Yekti nih. Kita ada yang resen soalnya, Ustaz. Coba Ya. ya, kita silakan Ibu Yekti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ye, mohon maaf Ustadz, ini ada dua pertanyaan tapi insya Allah berkaitan ya, secara singkat mawon. Yang pertama, Ya. kalau misalnya kita sholat jamaah, kemudian kita tertinggal, nggih. Entah masuk Mm-mm. rakaat kedua atau rakaat mungkin contohnya rakaat keempat. Kita masuk rakaat Mm-mm. keempat. Kemudian apakah itu kita anggap sebagai rakaat pertama kita, kemudian untuk setelah salam kita berdiri, kemudian kita melanjutkan hitungan rakaat yang kedua yang berarti kita membaca surat pendek dan apa namanya tahiyat awal. Apakah seperti itu atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya untuk sholat malam, gitu, sholat malam itu misalnya kita mau melakukan 8 rakaat, kita buat dengan cara 4 rakaat sekaligus 4 rakaat sekaligus. Insya Allah boleh nggak Ustadz? Nggih? Seperti itu. Dan apabila diperbolehkan demikian, apakah kita boleh membacanya, apa, maksudnya melakukannya tanpa melakukan tahiyat awal? Itu Hmm. saja Ustaz. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung, Ustaz. Oke, pertanyaan yang pertama tadi mengatakan bahwa, ya, pertanyaan pertama tadi mengatakan bahwa apakah pada saat kita masuk ke rakaat keempat itu kita dianggap rakaat pertama? Iya. Jadi kalau misalnya kita rakaat pertama itu rakaat keempat imam kita rakaat pertama. Jadi rakaat keduanya itu tetap kita baca Fatihah, surat pendek, ya sudah surat pendek. Kemudian kita tasyahud awal. Tasyahud awal yang kedua. Ya pada rakaat kedua. Itu benar boleh. Terjawab ya. Seperti itu caranya, tata caranya. Rakaat pertama kita, rakaat keempat imam. Kemudian pada rakaat kedua kita juga tasyahud awal. Jadi tasyahud lagi. Meskipun kita sudah ikut tasyahud atau tahiyat pada saat imam tahiyat akhir. Nah, kemudian pada saat rakaat kedua kita tasyahud lagi karena kita belum melaksanakan rukun tasyahud yang kedua tadi. Jadi yang kita ikuti imam itu rakaatnya saja ya, rakaatnya saja. Kemudian rakaat yang kita ikut ya. Jadi kalau kita ikut satu rakaat saja berarti yang dihitung satu rakaat saja. Kalau dua rakaat saja berarti dihitung dua rakaat saja jamaahnya. Kemudian yang kedua, apakah boleh pada saat sholat tahajud itu 4 rakaat sekaligus? Boleh. Tetapi abdolnya itu adalah banyak salam. Jadi 2 kali salam itu lebih utama daripada 1 kali salam. Terus apakah pada saat kita sholat 4 rakaat, kemudian kita membaca tasyahud awal, boleh membaca tasyahud awal. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita nggak tasyahud awal, itu jangan tasyahud awal untuk membedakan dia dengan sholat zuhur. Sama seperti saat kita sholat witir, kalau kita 3 rakaat sholat witir, jadi rakaat pertama, rakaat kedua kita tidak membaca tasyahud awal seperti sholat maghrib, tapi kita membaca tasyahud pada saat akhir sholat kita saja untuk membedakannya dengan sholat maghrib seperti itu. Jadi kalau mau sholat tahajud lebih afdol lagi, lebih utama lagi 2 rakaat 2 rakaat karena lebih banyak salam, lebih utama berdasarkan riwayat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aikama qala alaihi salatu wassalam. Seperti itu kira-kira. Bisa dipahami? Bu, siapa tadi? Bu Yakti ya? Kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi utamanya 2 rakaat 2 rakaat. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jawab ya. Oke. Iya, itu juga dulu saya Ya, sempat sama-sama. Ustaz. Sempat ini saat saya dulu 4 rakaat itu tanpa satu eh tahiyat apa? Tahiyatnya itu cuma satu di rakaat keempat. Makanya ini tadi Hmm, mewakili. iya, iya, Jadi iya. kalau saat itu dua-dua kan ya? Mm-mm. Ya, oke. Karena kan Siap. kita pada saat rakaat keempat tadi itu hitungnya rakaat pertama. Jadi rakaat kedua itu ya rakaat Ya. sholat kita. Oh iya. Sip. Baik. Seperti itu. Cukup ya Bapak Ibu ya. Gak ada yang resen lagi nih sepertinya nih. Masya Allah. Keren. Saat nih Asrorus Sholah kira-kira Iya. berapa pertemuan lagi kita Ustaz? Dahsyat antum
menguliti kayaknya. Kayaknya nggak selesai-selesai nih Asrarus Sholah ini. Ya karena apa ya? Imaduddin ya, tonggak agama itu sholat. Ya, Jadi kalau sholatnya bagus, insya Allah sholat kita beres, yang lain juga beres. Jadi kalau sholat kita nggak beres, yang lain juga nggak beres juga. oh iya. Jadi Siap, siap. kalau saya tambahkan itu kan kalau dalam sholat ini kan ibadah mahdoh ya dalam bahasa fikihnya. Ya, Jadi ibadah murni pada Allah. Ibadah ghairu mahdoh itu ibadah tidak murni itu kayak ngangkat duri di jalanan, membantu anak ya, yatim, membantu orang miskin. ya, Nah, jadi ibadah sholat ini menjadi penentu yang lain-lain, ya, penentu yang lain-lain. Jadi kayak menjadi benar-benar tonggak. Puasa kalau nggak sholat itu aneh, ya. Haji kalau nggak sholat itu aneh, gitu. Jadi sholat ini benar-benar menjadi satu ibadah. Dan kenapa misalnya Fatihah itu disebut umul kitab? Karena dia salah satu ada bacaan di sana iya kana abu dua iya kana stain yang ya, mana menjadi tujuan seorang hamba diciptakan. Dan kenapa Fatihah itu sepertiga daripada membaca Al-Ikhlas ya, membaca sepertiga ya. dari Al-Quran karena ma'rifatullah, mengenal Masya Allah Allah. Subhanahu wa taala itu terkandung pada surat Al-Ikhlas. Jadi sepertiga Al-Quran itu adalah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilainya itu sama, Wah, seperti berarti itu. memang saling melengkapi ya Ustadz ya. Ustadz bahas di Ya. sholatnya, Ustadz Indra dan Ustadz yang lain di Al-Fatihahnya. Oh, luar biasa ini. Pelengkap yang sangat cocok. Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak ya Ustadz ya. Ya, Yang sama-sama. kapok-kapok. Saya minta maaf karena di Sama-sama. tengah-tengah saya harus absen dulu tadi karena ini ada nemenin teman-teman proyek di Bekasi mau bangun masjid Ustadz. Jadi Masya seharian Allah, rame. Tadi saya Alhamdulillah. kira udah selesai sampai maghrib kan ternyata biasa selesai maghrib tapi ya gitu ngobrol-ngobrol dulu apa dulu. Jadi ya mohon maaf Hmm. banget Bapak Ibu juga saya nggak lagi nyetir ya Bapak Ibu ya meskipun di mobil saya nggak lagi nyetir jadi eh khawatirnya nanti ada yang ini ya apa namanya ini gimana sih hostnya nyetir sambil nge-host ya nggak mungkin saya nggak sesakti itu Bapak Ibu. Saya nggak sesakti itu. Jadi eh, mohon maaf semuanya, nggak seperti biasa saya nggak di apa namanya, nggak di ruangan khusus saya biasa nge-host, tapi ini di mobil. Tapi semoga saja tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi makasih banyak Bapak Ibu. Gimana pertemuan malam ini? Pak Nyus, satu kata dong boleh sebelum kita tutup nih. Pak Nyus mah kalau kuliner ya. Remang-remang. Iya emang remang. Amazing. Masya Allah. Makasih Kang Dea atas feedbacknya. Yang lain. Mak Jelep. Oh Mak Jelep ya ternyata ya. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah masih maaf. Iya makasih masalah. Masya Allah. Selalu ada ilmu baru. Keren. Jos. Ini pakai caps lock semua. Jempolnya gede-gede kayaknya nih. Mantap. Berkah. Oke. Makasih banyak. Alhamdulillah. Barakallah. Bermanfaat. Masya Allah. Masih banyak lagi. Bapak Ibu makasih banyak, Ustadz Muslihin makasih banyak, Ya, bahagia di sama-sama. akhirat semoga saja bersama keluarga. Mari kakak, mari keluarga Quran Holic yang dirahmati Allah, kita sempurnakan pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah, istighfar sepenuh rasa dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma anta bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Terima Allah. kasih, Ustaz. Terima kasih Pak Terima Ustaz. kasih, Kang Mirsa. للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا بريء وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا
وضعت لغات الكون تنشر قيمة